warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah sekalian, para orang tua, para asatiz, para guru, yang mudah-mudahan tentunya kita bersama di tempat ini sebab musabab turunnya rahmah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kami hormati Bapak Agus Priyatna beserta keluarga besarnya. Semoga Allah berikan keberkahan pada keluarga besarnya dan anak yang diakikahkan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Mamanda Al-Ustaz Muhammad Isna MPD, guru kita Kakanda Al-Ustaz Ahmad Zamahsyari MAPD, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Atam Syahabuddin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mahdi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Wahyuddin, dan para segenap orang tua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan guru-guru kita dengan ucapan mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'anallahu bi'ulumihim wa bibarakatihim bidini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam anak kagak tahu, tiba-tiba suruh ngomong aja masalah akikah. Ya, ini pernah saya bahas dan pernah saya singgung udah lama. Tahu pada ingat apa kagak? Intinya Pak, akikah di sini nilainya sunnah muakkadah, sangat penting. Kami punya guru di Ma'had An-Nida Al-Islami, beliau itu pernah mesen kepada kita semua kalau ngaji babnya bab akikah, kalau bisa mah kita punya anak akikahin tuh bocah walaupun utang. Iya buat beli HP aja kuat, DP motor kuat, akikah kagak kuat, kebangetan banget. Kenapa bilang begitu? Ternyata memang ada hadisnya Pak. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap anak kan tergadai kalau belum diakikah. Wa qala Ahmad bin Hambal, berkata Imam Ahmad bin Hambal, man lam ya'uqqa lam yashfa' liwalidayhi. Jadi anak yang belum diakikah ini Pak, belum bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita tentang masalah akikah itu sangat penting. Bahkan anak yang terlahir di dunia belum diakikahkan itu belum bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Sekarang paling murah paket A mana 400.000 Bang ya? Iya. Sebenarnya kan Pak begini Pak, akikah itu kan dagingnya yang intinya nasi, telur, bihun, kentang sunnah, sedekah aja. Paling habis 2 juta 3 juta. Salah satu cikal bakal orang tua mendidik anak menjadi soleh dan soleha, salah satunya dengan cara diakikah ini anak. Dan banyak manfaatnya ketika anak diakikahkan itu salah satunya memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kita ketahui Pak, yang memberikan syafaat itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi banyak yang memberikan syafaat. Pertama, ada yang namanya syafaatul uzma min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak diragukan lagi, selama hidup di dunia sunnah-sunnah kita hidupkan, kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, ini syafaat dari anak nih. Bagaimana? Akikah. Yang ketiga, syafaat dari guru. Lah guru juga bisa ngasih syafaat Pak, makanya bersama sama guru. Benar ini.
Al-Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang alim, mencintai orang-orang saleh, walastu minhum, tawadunya Imam Syafi'i, tapi aku bukan sebagian daripada mereka. La'ali an anala bihim syafa'ah. Dengan sebab mencintainya, barangkali aku bisa mendapatkan syafaat dari seorang guru. Ini yang dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan anak pun dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Makanya Pak, anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau bikinnya doang giro banget. Didik anak biar jadi bener, didik anak biar jadi pinter. Bagaimana cara mendidiknya? Ini salah satu sunnahnya yang kita lakukan adalah akikahkan tuh anak. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Laki-laki nggak bisa 2 karena memang duitnya kurang dan lain sebagainya. Nggak apa-apa 1 juga. Yang penting di akikah. Dan buat kita Pak nih, coba kita tanya, kalau emak bapak kita masih hidup, dulu pernah nggak di akikah? Kalau emang belum pernah di akikah, boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri, pakai biaya kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari gadaian. Karena mendidik anak yang soleh itu Pak berat. Al-Quran memberikan potret contoh-contoh anak-anak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bilang, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini potret nih, kalau kita punya anak, hanyalah innama amwalukum, harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnah, cobaan buat kita semuanya. Jadi potret anak di Al-Quran yang pertama adalah cobaan buat kita. Sabar menghadapinya. Kita juga harus mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Kalau sudah semaksimal mungkin kita didik, tapi anak masih ngerengkal juga, kita doa udah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk cobaan. Ini potret yang pertama nih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari potret yang pertama ini. Yang kedua, di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan juga bentuk anak yang bagaimana modelnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak potret kedua bentuknya aduwwan lahum, adalah musuh buat kalian semua. Jadi anak pertama cobaan, gambaran di Al-Quran. Yang kedua, anak dipotretkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita bisa memaafkannya, mengasih sayanginya, mengampunkan kesalahan-kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Potret yang kedua, anak dalam Al-Quran. Nah sekarang introspeksi diri kita punya anak model bagaimana? Bader, nakal, itu mah tergantung didikan ya sebenarnya. Kalau dididiknya nggak bener, insya Allah anak juga jadi bener. Makanya dulu ketika anak lagi sekolah itu, anak itu diumpamakan sebagai botol. Botol itu tergantung yang ngisi. Kalau yang ngisinya diisi air putih, lah bening itu bocah. Kalau diisinya air comberan, lah buntet, bau. Jadi bocah itu tergantung didikan bapak dan emaknya. Kalau bapak mamanya mendidik aja udah kacau, lah anaknya jadi kayak belatung nangka, kagak bisa diam. Lah iya, jadi songong banget jadinya, susah jadinya. Dan perlu kita perhatikan Pak, mendidik anak itu enggak pas banget brojol aja tuh bocah. Dalam kandungan pun anak udah terdidik oleh bapaknya dan oleh ibunya. Makanya ketika istri kita mengandung, jaga tuh sifat kita, jaga tuh akhlak kita, karena sangat pengaruh kepada anak. Makanya ketika usia 4 bulan, salah satu didikannya itu apa? Dibacakan namanya surah Yusuf.
Surah Yusuf itu dalam kitab Nasail Ibad. Kenapa dikatakan atau dibacakan surah Yusuf? Karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu dijulukan Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim 4 kali. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. 4 nabi ada julukannya, Pak. Yusuf julukannya As-Siddiq, jujur. Yakub julukannya As-Sabur, sabar. Ishak julukannya Al-Halim, penyantun. Dan Ibrahim alaihissalam julukannya Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 4 bulan usia itu istri kita bacakan surah Yusuf agar tafaulan keluar nih anak menjadi Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, dan Ibnul Karim. Dan potret anak yang lain di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bilang Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa meminta keturunan yang soleh, Ibrahim alaihissalam tidak meminta anaknya ganteng, tidak meminta anaknya kaya, tidak minta anaknya itu rupawannya cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Ibrahim meminta anaknya Rabbi habli minas solihin, biar keturunan yang soleh. Nah, ini selaku kita tarbiyah pendidikan bagi seorang suami, bacain abis sholat Rabbi habli minas solihin, supaya tujuannya anak itu terlahir di dunia menjadi anak yang soleh. Ini salah satu didikan, Pak. Karena kalau kita melihat pendidikan setelah lahir saja, tapi sebelum lahir tidak ada didikan, itu kurang maksimal mendidik anak. Jadi perlu digarisbawahi, mendidik anak dalam kandungan itu sudah bisa kita didik dengan cara tadi, sering bacakan doa, sering kita bersolawat. Ada doa-doanya, Pak. Pertama, kalau lagi hamil rentan, Pak, rentan sama keguguran, bener ya, bahaya. Makanya disunahkan ada doanya. Yang pertama, biar anak kita terjaga sehat selalu dalam kandungan. Allah mahfaz waladi wa anta syafila shifaa illa shifau shifaan la yughadiru saqama wala alama. Itu doanya. Ketika anak kita pengen rupawan, bagus, indah, cantik, ganteng, itu pun ada doanya. Dalam kandungan kita usap perut bini kita, perut bini kita usap, jangan yang lain, perutnya usap. Bacain doa, Allahumma sawwirhu suratan hasanatan wa tsabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika. Itu doanya. Biar anak tertancap imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar anak itu cerdas, biar anak ini alim, biar anak ini fasih. Ada lagi doanya, Allahumma ja'alhu sahihatan kamilatan aqilatan hadiqatan, biar menjadi cerdas, sehat. Itu baca juga doanya. Karena kalau seandainya kita nggak didik dan kita nggak doain terus, maka dapatnya juga nggak maksimal, Pak. Maka banyak anak yang kita didik susah banget. Kenapa? Karena kitanya dari kitanya susah untuk memberikan asupan gizi doa, ikhtiar kita. Nah, ini alhamdulillah Bang Agus secara tidak langsung sudah mendidik anaknya dengan diakikahkan anaknya, dikumpulkan kita orang banyak ini. Tujuan apa? Ngedoain biar anaknya jadi soleh, biar anaknya jadi taat kepada orang tuanya, pada agamanya, pada nusa dan bangsanya. Karena menjadikan anak soleh susah, bikinnya gampang, didiknya yang susah. Dan ingat, tanggung jawab orang tua di akhirat kalau anaknya dilalaikan. Ada lagi potret di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Potret anak lagi itu kadang-kadang anak suka bikin kita lalai, harta suka bikin kita lalai. Wa may yaf'al, siapa orang yang memperbuat sampai lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Mereka akan merugi. Sekarang anak kita model bagaimana, Pak? Samina wa atona, samina wa asoyna, atau bagaimana?
Yang kita harapkan anak kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nih yang kita harap, ini yang kita banggakan. Makanya kalau kita punya anak jangan terlepas dari doa ini Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya ikhtiarin mungkin sebanyak mungkin doa, jangan ada yang putus. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa anaknya dijadikan anak yang soleh. Karena yang namanya usaha kita sudah maksimal mungkin, dididik juga maksimal mungkin, maka kita doain sisanya. Nah ini setelah diakikah ini, anak ini nanti ajarkan kalau sudah dewasa tuh, minimal TK udah diajarkan yang namanya pengajian Pak. Biar dia tahu, biar dia bisa baca Al-Quran, ajarin. Saya selalu bilang Pak, anak itu kalau di sekolah doang tanpa dia ngaji, anak pasti pinter, tapi kagak benar. Ketika anak itu dia ngaji, insya Allah benar dan pinter juga. Maka berapa banyak orang yang sekolah tapi kagak ngaji, pinter kagak bener, makanya bohong-bohongin orang tua mulu. Ngaku sekolah dicabut, tong bayarin SPP ditiul, bapak emaknya dah ke sekolahan ribet-ribet banget, emang duit mau ngepas, lagi corona susah banget dicari anak, tapi medet banget susah jadinya. Ini gara-gara siapa? Kita mendidiknya kurang maksimal. Coba kalau kita didik dari awal, dari kecil tuh bocah kita ajarin ngaji, insya Allah jadi benar. Memang sih Pak, ngaji itu Pak nggak ada jaminan anak itu jadi kiai, jadi ustadz. Kalau dia sungguh-sungguh serius, insya Allah jadi. Tapi setidaknya Pak, ngaji ada asarnya pada jiwa seorang, ada siraman rohani pada dirinya, sehingga lulus daripada sekolah walaupun dia nggak jadi ustadz, setidaknya ada filter dalam dirinya, ada saringan. Oh ini tahu walaupun nggak tahu dalilnya. Oh ini haram mabok tapi nggak tahu dalilnya, ada saring dan ada terjaga gara-gara mengaji. Maka kita punya anak, ini pengajian ada Pak, di Mumtaz Robbani ada, di Al Hidayah malam minggu ada, tiap malam juga ada, habis maghrib ya Ustaz Wahyudin ya. Ayo kita punya anak, isi ini musola udah bagus, kagak diisi-isi, bongkar rewang lagi gitu. Wah, anak-anak kita ayo bawa ngaji juga biar tahu diri juga orang tuanya ya. Beneran Pak, ini pengaruh banget. Orang tua kalau kagak royal sama guru, lama pinternya tuh bocah, bener. Ya ini mana ngomong apa adanya, kagak enggak nyindir mengatain. Ini beneran Pak, bener-bener dah. Giliran guru cuit-cuit berapa juta diberani bayar. Anak jadi anak soleh sama guru ngaji lupa Pak. Ini beneran nih. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. 6 syarat Pak biar bocah jadi pinter. Yang pertama, zakain, cerdas. Pak, Ustaz, anak saya goblok dikit gimana ini? Gampang, jangan takut. Tenang. Ada sebuah riwayat Pak, saya waktu mengkaji biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah kan nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin. Sebelum masuk Islam, beliau namanya Abu Syamsin. Beliau ini Abu Hurairah dulunya susah banget ngapal, apa yang disabdakan Nabi susah. Singkat cerita, Abu Hurairah minta doa sama Nabi biar Abu Hurairah gampang menyerap hafalan, gampang paham. Ketika didoakan sama Nabi, beliau masuk kategori minal muktsirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, doa dari Nabi. Dari sini Pak, kalau kita punya anak bubel banget, mohon keikhlasannya sama siapa? Sama guru doain. Dan kita juga punya tetap yang orang tua, jangan minta doain doang kagak ada salam tempel, ribet ini. Nggak beneran Pak. Ikhlasnya orang itu kan kalau udah seneng Pak, Masya Allah, malaikat banyak banget ngelilinginnya Pak. Bocah insya Allah pinter, jangan takut. 1, zakain, cerdas. Yang kedua, wahirsin, rajin belajarnya.
Rinsin kan artinya tuh rakus maruk, dia rajin belajar. Yang ketiga apa? Biar dia jadi pinter. Wastibarin, sabar. Ngaji baru sabar, tungguin guru. Guru belum datang udah pulang duluan, ngadu lagi, ribet urusan. Bapak mah diem aja, tenang aja. Bocah mah titipin aja udah. Kalau emang udah waya yang ngaji sabar. Ngaji mah kagak ada ya istilahnya langsung jadi kalau kagak sabar. Wastibarin, sabar. Lah saya kayak gini Pak, belajar nahu sama mamang sama abang itu mah serta-merta langsung jadi, sabar. Ingat betul dulu saya lagi baca Muhtasar Jidan yang namanya fa'il rada kejar apa dijebuk sama mamang. Oh ngomong saya tuh, lu bulat buat fa'il kagak kenal. Lah sabar lah, kalau mau gue jebuk balik dia. Pusing deh. Ya iyalah, gue kenal udah. Sono dulu lagi ngaji sama Abang Lisna. Oh ini jadi apa? Apaan ini harapannya ya? Lah kagak tahu. Dijebuk dikit fa'il ini bulat buat lu. Lah kata gitu. Sekarang mah dia gue tanya nggak tahu, gue koplak balanya. Nih wastibarin, sabar lagi. Jadi orang ini sekarang kita kan kagak jadi orang, bikin orang mulu. Sekolah biar jadi orang, bukan bikin orang. Ini bahaya nih. Ini wastibarin. Terus apa lagi? Ini wabul gotin Pak, ngasih oleh-oleh Pak sama guru. Lah ini bukan kata saya Pak, Al Imam Syafi'i. Begitu Bang Agus. Lah iya, kalau pengen jadi muridnya jadi alim pintar sama guru royal. Sama guru royal lah, guru Pak nuntun anak fidini wa dunya wal akhirah. Saya udah kalah sama burung enggak ya, bener burung harganya apa berapa Pak? Apa jutaan buat dilakonin, ngutang lagi. Lah guru malah pandemi lagi, covid, memang begitu penghasilannya. Apa kuat kagak diingatin? Apa bulan berapa? Guru mau minta malu, kagak punya diri. Kadang luncak nyolong aja ngaji bapak mamanya kagak nganterin. Ini susah Pak, bukan kata anak ini mah, kata Imam Syafi'i. Jadi anak susah mendapatkan keberkahannya dari seorang guru. Wabul gotin tuh kasih oleh-oleh, kasih yang namanya yang enak-enak guru. Bener Pak. Bahkan ada sebuah ungkapan tuh dalam kitab Talimut Talim, man aroda ayakuna ibnuhu aliman falyurai al-quraba aminal fuqahai. Kalau pengen anak kita jadi alim, pintar, cerdas, kita muliain Pak guru. Ini yang fakih, yang paham dalam bidang agama, kita muliain. Ngapain mulianya? Ayyuk rimahum, muliain. Wa ayyut imahum, kalau ada makanan kasih. Ayyuk tiyahum syai'an, kasih sesuatu yang guru itu senang. Kadang dikasih yang bekas, dia aja kagak demen dikasih guru ya, habis buat toko. Begitu Pak, kalau anak saya kagak alim juga, gak pintar juga, jangan takut. Anak bapak suatu saat nikah punya anak, cucunya alim. Lo kalau cucunya juga alim, cicit alim. Cicitnya alim, curug. Langsung bingung Pak. Lah sekarang apa cucu, cicit, apa lagi? Udah curug dah ke bawahnya. Pasti ada yang jadi gara-gara bapak mamanya royal sama guru. Dan juga Pak ya, habis tuh wabul gotin, kita ngasih yang namanya apa yang kita guru suka kasihin pada. Kelar itu wa irsyadi ustazin, yang namanya belajar Bapak harus ada bimbingan sama guru. Lah orang belajar gak ada gurunya gila. Lah iya, makanya orang kalau mau belajar mau apa harus ada gurunya Pak. Makanya Abi dulu pernah mesen begini, buah yang dimatang karbit sama buah yang matang di pohon beda rasa manisnya, bener nggak Pak? Lah bener. Lah kalau murid belajar ada gurunya, sama murid belajar nggak ada gurunya, lah beda. Enak juga, penjelasannya enak, manis. Coba kalau nggak ada gurunya, lah dolla wa adolla, udah sesat-nyesatin orang. Nggak ada gurunya. Mal ta'allamal ilma bila syaihin fasyaihu syaitonun. Orang yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya medi, setan. Tuh, hati-hati Pak. Belajar ada gurunya, mau pinter buka Google, tanya sama guru biar jelas dalilnya apa. Habis dapat bimbingan dari guru, wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Belajar mau lama Pak. Nah, coba ya tanya nih guru-guru yang di depan, belajar setahun 2 tahun, nggak kagak udah belajar udah berapa tahun, baru mau jadi ustaz, baru mau jadi kiai.
Kalau belajar sekali dua langsung jadi kiai, saya cium tangan Pak, saya langsung buru-buru sama dia. Susah jadi orang alim itu, susah jadi orang anak yang benar dan soleh itu. Harus ada didikan dari kedua orang tuanya. Maka saya pesan kepada Bang Agus serta keluarganya, didik nih bocah. Kita punya anak banyak Pak, jangan yang geblek ditaruh di pesantren. Kadang-kadang begini, nyusahin kiai, nyusahin ustad, taruh yang pinter. Ini yang pintar disuruh kerja, yang geblek suruh pesantren, suruh nasib banyak kayak dermu, susah jadinya. Bagaimana ada regenerasi ulama kalau begitu? Cari yang rada pintaran nih bocah, masukin ke pesantren, didik nih Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai minta apa saya kasih, begitu. Ya itu alim dia tuh bocah. Insya Allah kalau model begitu mah bapaknya royal, kalau bapaknya pelit mah lari udah. Guru gua udah nengok yang males sama anak tuh bocah. Bapaknya gak tahu diri. Tuh satu gua ya, supaya kita mendidik anak yang jadi soleh dan soleh, begitu tata caranya. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama diadakan akikah ini, kita berharap keluarga besar dari Agus, terutama anak-anak yang diakikah, dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada nusa bangsa, terlebih kepada agamanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.